Bab 11, Memasuki Kota Wingeze. Zuo Fan memahaminya dan dengan cepat berkata, sekarang kita tidak lagi memiliki Steward Sun yang bernapas di leher kita, apa yang akan dilakukan nona muda selanjutnya? Kami berencana mencari perlindungan di Kai Manor. Kapten Pang berbicara sebelum dia bisa. Kapten penjaga ini tidak lagi memperlakukan Zuo Fan sebagai pelayan biasa, tetapi statusnya setara. Kamu harus tahu bahwa Tuan Muda Klan Kai memiliki perjanjian pernikahan dengan nona muda. Klan Kai Kota Wingeze. Zuo Fan mengusap dagunya, mengangguk. Menurut ingatan tubuh ini, Klan Kai adalah klan terbaik di Kota Wingeze, dengan kekuatan yang sama dengan klan Luo. Jika dia bisa menyerahkan saudara-saudara Luo kepada mereka, maka dendam akan diselesaikan dan iblis hatinya menjadi ringan. Mungkin bahkan bisa dihilangkan. Zuo Fan mengangguk pada pemikiran ini, baiklah, ayo pergi ke klan Kai. Tapi tidak sebelum dia melihat Blackwing Mountain untuk terakhir kalinya, bergumam, aku akan kembali. Pada saat yang sama, di sebuah gua gelap di atas gunung Blackwing, seorang pemuda jahat duduk di kursi besar. Matanya dipenuhi dengan kekejaman saat mereka beralih ke bawahannya, ada berita tentang Steward Sun. Melaporkan kepada Tuan Muda, Steward Sun berkata dia akan segera memiliki seni bela diri. Bandit itu gemetar seperti daun, bahkan takut untuk menatap mata pemuda itu. Hahaha, mundur. Ya, bandit itu menyeka keringat dari kepalanya, tidak berlama-lama lagi jika dia bisa menahannya, karena takut dimakan. Pemuda itu bangkit dan bergerak ke belakang penutup yang diletakkan di belakang kursinya. Seorang lelaki tua terbaring di sana, melotot marah padanya. Bibirnya bergetar tapi tidak ada kata yang keluar. Pemuda itu menepuk tangan pria itu sambil tersenyum, Tuan, tenanglah, temanmu pergi lebih dulu dan sedang menunggumu. Begitu Returning Dragon Palem tiba, aku akan menyatukan kembali kalian berdua teman lama. Mata lelaki tua itu memerah karena ini, seolah ingin memakannya hidup-hidup. Meskipun gemetar terus-menerus, dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Sebagai tanggapan, tawa biadab dan ganas pemuda itu bergema di seluruh gua. Wingeze City adalah kota terbesar dalam jarak 100 mil dan 10 hari perjalanan dari klan Luo. Karena takut bandit lain mengejar mereka, Zuo Fan dan yang lainnya mempercepat dan mencapainya dalam 5 menit. Begitu masuk, hiruk-pikuk kota menyerang mereka sekaligus membawa kenyamanan. Semua ketegangan yang terakumulasi selama beberapa hari terakhir ini sepertinya merembes dari mereka. Sekarang dia akhirnya berada di sekitar orang lain, wajah tegang Luo Yunchang akhirnya menunjukkan senyuman. Yunhai, lihat di sana. Menarik tangannya, dia menunjuk ke kios juggling. Kapten Pang senang mengetahui jatuhnya klan nona muda tidak meredam semangatnya. Kakak Zuo Fan, sepertinya aku ingat kamu tidak pernah datang ke kota Wingeze. Zuo Fan hanya mengangguk. Kapten Pang tercengang karenanya. Kesibukan kota Wingeze terkenal di sekitar bagian ini. Dia ingat terakhir kali dia datang ke sini dan sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa tidur selama 3 malam. Mengapa seorang anak rumahan yang tidak pernah melihat kota yang berkembang bahkan tidak gentar? Tentu saja, bagaimana dia bisa tahu? Di mata Zuo Fan, tempat ini tidak berbeda dengan sebuah desa. Pang tua, apakah klan Kai jauh dari sini? Berbagi kesulitan membawa mereka lebih dekat dan bahkan mulai memanggil satu sama lain saudara. Luo Yunchang berbicara sebelum Kapten Pang bisa, kita tidak perlu pergi secepat ini. Aku dan Yunhai harus melakukan kunjungan resmi dulu, baru aku akan datang menemuimu. Sementara itu, tinggallah di kedai minuman. Sangat mengganggu, mengerutkan kening Zuo Fan. Dengan senyum pahit, Kapten Pang hanya mengangkat bahu, mau bagaimana lagi? Tidak ada yang mendesak kita sekarang. Jika kita pergi ke sana sekarang, mereka akan menertawakan kita karena tidak menunjukkan kesopanan. Baik, kamu pergi dulu. Zuo Fan melihat, tapi mengangguk. Selama saudara kandungnya aman dan dia mendapatkan kebebasannya, menunggu lebih lama tidak ada salahnya. Setelah 5 hari hening, seseorang tidak bisa menahan emosinya dan mulai membuka mulutnya. Budak Bao, Wingeze City adalah wilayah saudariku. Tunggu saja, lihat bagaimana saya akan berurusan dengan Anda.
Luo Yunhai menyilangkan tangannya dan melebarkan lubang hidungnya, menjadi tuan muda kurang ajar yang sama dari sebelumnya. Bam! Dia tidak bisa menikmatinya, karena Zuo Fan memberikan tendangan sehat ke belakangnya. Dia terbang 1 meter dan mendarat di wajahnya. Tidak perlu menunggu, ayo selesaikan ini sekarang. Luo Yunchang bergegas membantu kakaknya dan memelototi Zuo Fan. Mengapa kamu selalu memilih anak kecil? Adikmu yang perlu dipukul. Zuo Fan menatapnya lalu melambai, pergilah. Setelah Anda menetap, jika Anda masih melihat saya dengan ketidakpuasan seperti itu, saya tidak akan ragu untuk meninggalkan Anda. Luo Yunchang mendengus dan pergi sambil memeluk kakaknya. Luo Yunhai menyandarkan kepalanya di bahunya, wajahnya memerah seolah tersedak tetapi tidak berani mengintip. Bahkan seorang anak seperti dia mengerti bahwa kedua bersaudara itu tidak memiliki kekuatan di hutan dan menderita di tangan pelayan yang hina dan pengecut itu. Tapi sekarang mereka berada di kota Wingeze, wilayah saudara perempuannya, tampaknya tidak ada banyak perbedaan. Kenapa aku dipukuli oleh budak sialan itu lagi? Apakah budak ini bahkan tidak takut pada langit dan bumi? Luo Yunhai tidak pernah melihat orang seperti dia di klan Luo. Kapten Pang menyaksikan ini terungkap dengan kaget, karena matanya hampir melotot. Bahkan dia tidak tahu Zuo Fan begitu berani dan kurang ajar sehingga dia menghajar tuan muda tepat di depan nona muda. Namun dia tidak mengajukan keluhan atau membalas. Nona muda memanjakan kakaknya, tidak pernah sekalipun bersikap kasar padanya. Namun Zuo Fan menginjak-injak tuan muda tanpa mempedulikannya dengan mudah dan terampil. Sekarang dia mengerti mengapa tuan muda memandang Zuo Fan seperti tikus yang menatap kucing. Menyeka keringat di dahinya, Kapten Pang berkata, "Kakak Zuo Fan, tuan muda adalah tuanmu. Jika bukan untuk menghormati nona muda, lakukanlah untuk menghormati suaminya. Bagaimana kamu bisa menendangnya?" Zuo Fan tertawa lalu mengangkat bahu. Tidak ada yang menjadi tuan di matanya. Semua yang dia lakukan adalah untuk menghilangkan setan jantung. Bersambung. Bab 12, Gadis Aneh. Mereka tidak akan kembali untuk sementara waktu. Ayo jalan-jalan keliling kota. Zuo Fan berbalik dan pergi. Kapten Pang tahu dia tidak mengingat kata-katanya dan mendesah saat dia mengikuti. Mereka segera berada di area pasar. Disinilah pembudidaya nakal menjual barang dagangan mereka, untuk bertukar barang atau bahan budidaya lainnya. Dengan pengalaman Zuo Fan, dia seharusnya bisa menemukan barang yang diabaikan orang lain. Keduanya mengunjungi banyak kios, dan berkali-kali, Kapten Pang ingin memasukkan tangannya ke dalam sakunya, tetapi ketika dia melihat Zuo Fan berjalan pergi dengan tatapan kusam, dia mengikutinya. Mungkin dia tidak sadar, tapi kapten penjaga itu terpaksa mengikuti Zuo Fan di setiap langkah. Sejak kapan dunia dipenuhi dengan harta karun yang terabaikan? Ayo pergi saja. Zuo Fan menjelajahi pasar tetapi tidak ada yang menarik perhatiannya. Saat itulah dia mendengar keributan. Dia pergi menemui pemilik kios dan seorang gadis berwajah merah dalam perselisihan yang memanas. Dia memimpin Kapten Pang melewati tengah kerumunan dan melihat penampilan gadis itu. Dia mengenakan pakaian putih, dengan alis halus seperti bulan sabit dan terlihat tenang dan lembut. Bahkan ketika dibentak, dia tidak pernah kehilangan senyumnya seolah-olah dia tidak pernah marah. Dia bertahan meski ditentang. Giok hitam ini palsu. Bagaimana itu palsu? Ini adalah giok hitam paling murni, yang jika dibiarkan di bawah sinar matahari selama sehari, akan tetap terasa sejuk saat disentuh. Jika dipakai sebagai liontin, kultivasi akan jauh lebih mudah. Pria itu meludah tanpa henti tentang betapa murninya itu. Nona muda, apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Dia menggelengkan kepalanya, tetapi senyumnya tidak pernah goyah. Saya tidak tahu banyak tentang batu giok hitam, tetapi saya telah melihatnya sehingga saya tahu ini palsu. Hahaha, kamu melihatnya sekali dan berani mengatakan kamu menganggap ini palsu. Apakah Anda mendengar, semua orang? Pernahkah ada situasi yang tidak masuk akal di dunia ini? Sudah, dan aku tahu aku benar. Jika kita berbicara tentang harga, giok hitam terburuk bernilai 10 batu roh sedangkan yang terbaik 100. Namun milikmu hanya 3 batu roh. Keluar dari sini, cukup dengan sampahmu, gadis kecil. Jangan merusak bisnis saya. Bagaimana Anda bisa tahu nilainya?
Gadis itu tersenyum sambil menatap pria itu. Dia merasakan amarah membara di dalam, tetapi tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Seperti kata pepatah, Anda tidak bisa menyerang orang yang hanya tersenyum. Gadis itu terus menyangkal harga batu giok hitam itu tanpa alasan yang kuat. Jika itu orang lain, dia akan menamparkan mereka dengan konyol. Tapi senyumnya membuatnya tak berdaya bahkan untuk mengangkat tangannya. Giok hitam itu memang palsu. Suara seorang pria bergema dan kerumunan melihat Zuo Fan memperhatikan gadis itu sambil tersenyum. Mata nona muda itu benar, tetapi tidak bisa menjelaskan di mana letak kesalahannya. Seperti yang diketahui semua orang, realitas adalah masalah persepsi. Yang asli bisa jadi palsu dan yang palsu bisa jadi asli. Gadis itu terkejut tetapi mengangguk sambil mengamatinya. Zuo Fan menoleh ke kerumunan, semuanya, apakah mungkin menyiapkan beberapa hal? Belerang, semanggi. Dia menyebutkan beberapa hal yang paling umum, dan beberapa orang sudah membelinya. Di bawah pengawasan semua orang, Zuo Fan melemparkannya ke dalam air, mengaduknya, dan berkata kepada pemilik kios, tolong masukkan batu giok hitam ke dalamnya. Kamu baru saja mencucinya. Dia juga percaya diri, bahkan saat dia meletakkannya di dalam. Namun begitu masuk, air mulai menggelembung dan berubah menjadi merah. Itu bahkan melepaskan sedikit energi darah. Bagaimana bisa? Pemilik kios terkejut. Gadis itu juga menyaksikan dengan mata terbelalak, heran. Hahaha, tidak perlu terkejut. Batu giok hitam ini hanyalah tiruan yang akan menunjukkan warna aslinya begitu dimasukkan ke dalam air. Zuo Fan mengambil batu giok hitam dan memberikannya kepada pemiliknya. Sekarang kamu harus tahu bahwa wanita ini benar. Bajingan itu berbohong padaku. Dia menjualnya kepadaku seharga 20 batu roh. Pemilik kios menggertakkan giginya. Giok hitam ini hanya bernilai 3 batu roh. Gadis itu menyatakan penilaiannya lalu tersenyum kepada Zuo Fan. Tuan memiliki mata yang bagus. Saya tahu itu palsu, tetapi tidak dapat menunjukkan perbedaannya. Saya berterima kasih kepada Tuan atas intervensinya. Itu bukan apa-apa. Saya juga pernah melihat ini sekali. Zuo Fan tersenyum. Nona muda, tidakkah kamu akan membelinya? Sekarang hanya 3 batu. Tidak dibutuhkan. Saya hanya ingin memberitahu orang lain tentang harga sebenarnya dari batu itu. Dia terkekeh dan pergi. Melihat sosoknya menghilang ke kerumunan, Kapten Pang menghela nafas di sebelah Zuo Fan, gadis yang aneh. Zuo Fan, di sisi lain, menghembuskan napas lega saat dia bergumam, mata gadis itu tajam dan menyeramkan. Untung dia masih belum berpengalaman, atau dia akan mengambil harta itu tanpa ragu-ragu. Dia kemudian beralih ke giok hitam, matanya bersinar karena kegembiraan. Tapi pemilik warung menghela nafas sambil mengepak barang-barangnya, siap untuk pulang. Bersambung. Bab 13, Roh Darah. Tidak pernah berpikir aku akan membuat kesalahan. Pemilik warung sedang membawa tasnya sambil berjalan menyusuri gang terpencil. Dia tidak berbicara, hanya menghela nafas sambil berjalan. Tapi kemudian sebuah suara datang dari belakang, pemilik, tolong tunggu. Dia berhenti dengan kaget dan melihat Zuo Fan berjalan mendekat. Kamu yang sebelumnya, dia mengenali Zuo Fan. Dialah yang menunjukkan kepada semua orang giok hitamnya palsu. Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Hahaha, pemilik, aku suka giok hitammu dan akan membayar 10 batu roh untuk itu. Zuo Fan tertawa, melirik tas pria itu. Setelah bergumam, pemiliknya memandang Zuo Fan dengan aneh. Tuan, Anda tahu batu ini palsu, jadi mengapa membayar 10 batu roh? Wanita itu mengatakan itu bernilai 3. Sambil menggelengkan kepalanya, Zuo Fan menambahkan, bahkan jika itu palsu, itu masih bisa dianggap asli. Saya mungkin bisa menjualnya sebagai batu giok hitam. Oh begitu, Anda ingin mengelabui orang lain agar membelinya. Pemiliknya mengangguk mengerti lalu mengamati sekeliling, karena ini masalahnya, semuanya berbeda sekarang, nilainya jauh lebih dari sekadar 10 batu roh. Berapa banyak yang kamu inginkan? Zuo Fan menyipitkan mata dengan niat membunuh. Setidaknya 50. Pemilik menunjukkan sisi liciknya sendiri, jika tidak, saya akan menemukan target saya sendiri dan menjualnya dengan harga 100.
Berkat pengingat Zulfan, pemilik menyadari betapa jarangnya orang yang bisa membedakan batu giok hitam asli dari yang palsu. Dia bisa menjual yang palsu itu sendiri dan mendapatkan banyak uang. Apakah Anda membeli, atau apakah saya harus mencari di tempat lain? Melihat ekspresi Zulfan, pemiliknya tahu dia tidak memiliki banyak batu roh padanya. Tapi tidak apa-apa karena dia bisa menjualnya sendiri dan menipu orang lain dalam prosesnya. Dia berjalan pergi. Tunggu. Saat dia mengambil langkah pertama, sebuah tangan mencengkeram bahunya seperti cakar besi, menimbulkan teriakan kesakitan dari pemiliknya. Pemilik, jangan terlalu serakah. Zulfan memperingatkan. Jadi bagaimana jika batu giok hitam itu milikku dan aku akan menjualnya dengan harga berapapun yang kuinginkan. Suaranya tercekat saat Yuan Qi hitam memasuki tubuhnya. Setelah tubuhnya menjadi hitam, angin sepoi-sepoi menyebarkan debunya menjadi angin. Melepaskan napasnya, Zulfan merasakan Yuan Qi-nya tumbuh sedikit. Dia adalah ahli kondensasi Qi lapisan pertama. Pemilik pendirian yayasan lapisan ketujuh hampir tidak membantu dalam meningkatkan kekuatannya. Dia hanya ingin berdagang, tetapi pemiliknya harus kejam dan memaksa tangannya. Zulfan mengambil batu giok hitam dan kembali ke bar. Dia tidak kecanduan membunuh, tetapi beberapa orang kecanduan mencari kematian. Zulfan bertemu dengan Kapten Pang di bar dan melemparkannya sebuah kantong. Pang tua, ini. Kapten Pang tidak mengerti. 10 batu roh semuanya ada di sini. Apakah kamu tidak membelinya? Zulfan meninggalkan Kapten Pang di bar setelah meminjam 10 batu roh, mengatakan dia menemukan sesuatu yang menarik perhatiannya. Namun batu roh yang sama tertinggal di dalam tas, tidak tersentuh. Oh, pria tua itu sangat baik, dia baru saja memberikannya kepadaku. Zulfan mengelak. Juga, Pang tua, jaga pintuku dan jangan biarkan siapapun masuk. Dengan itu, dia menutup pintu kamarnya. Kapten Pang merasa aneh, tapi karena mereka sudah seperti saudara sekarang, dia membantunya. Karena itu, dia duduk di depan pintu Zulfan sebagai penjaga. Zulfan mengetahui dengan jelas apa yang terjadi di luar pintunya dan mengangguk, senang. Dia beruntung menemukan pria yang begitu setia. Selanjutnya, dia meletakkan giok hitam di atas meja dan melepaskan Yuan Qi gelapnya. Bam! Bagian luar batu itu retak dan jatuh, memperlihatkan cahaya merah darah. Itu bukan lagi giok hitam tapi yang berdarah. Selain itu memberi kesan hati yang berkedip-kedip seperti detak jantung. Aku tahu itu adalah roh darah. Zulfan menelan ludah, wajahnya bekerja keras untuk menahan kegembiraan yang jelas dalam suaranya. Roh darah berasal dari batu apapun. Satu-satunya persyaratan pembentukan adalah bermandikan darah jutaan orang, menyerap esensi matahari dan bulan selama ribuan tahun, itu akan terbentuk. Itu adalah harta kultivator setan, harta yang paling langka. Seorang kultivator akan menggunakan roh darah untuk membentuk bayi darah. Dalam pertempuran, dia bisa mengirim Blood Infant untuk menyerap esensi darah lawan lalu membunuhnya. Dan bayi darah bisa tumbuh bersama dengan pembudidaya. Begitu Zulfan tumbuh cukup kuat, bahkan seorang kaisar pun tidak akan berani mengacaukannya. Menurut catatan rahasia 9 ketenangan, pernah ada ahli kultivator setan kuno, Patriark Blood Demon, yang melatih bayi darah ke tahap Saint. Bahkan 10 kaisar kuno tidak mau membuat musuh darinya. Patriark Blood Demon merasa tak terkalahkan dan pergi menantang Nine Serenities Emperor untuk mendapatkan gelar kultivator iblis terkuat. Itu adalah pertempuran yang berlarut-larut, dengan 9 Serenities Emperor terluka parah pada akhirnya, hampir tidak bisa mengatasi Patriark Blood Demon dengan setengah gerakan. Namun, 9 Serenities Emperor memperoleh metode rahasia Patriark Blood Demon untuk membesarkan Blood Infant, memperbaikinya, dan menambahkannya ke Demon Transformation Art. Kaisar 9 ketenangan ingin melatih bayi darah juga, tetapi tidak pernah mendapat kesempatan. Tidak pernah dia, Zulfan, Kaisar Iblis, berpikir dia akan memiliki keberuntungan setelah dilahirkan kembali untuk melatih bayi darah. Jika dia memilikinya di kehidupan sebelumnya, seorang suci tidak akan menjadi apa-apa. Pikiran itu membuatnya bersemangat untuk memotong pergelangan tangannya dan menuangkan darahnya ke giok darah. Bersambung. Bab 14, Memurnikan Bayi Darah.
Celepuk, celepuk. Sama seperti bagaimana bayi bernafas, setiap tetes darah mendarat di batu dan menghilang di saat berikutnya. Batu itu mulai berdenyut dan sensasi itu semakin kuat dengan setiap tetes darah. Zuo Fan tersenyum kejam dan mengeluarkan lebih banyak darah untuk batu giok. Jika dia ingin menyempurnakan bayi darah, dia perlu memandikannya dengan darahnya sampai roh darah menyinkronkan pernapasan dan detak jantung mereka. Detik demi detik berlalu saat darah Zuo Fan menipis, tetapi roh darah tidak pernah puas, melahap semua yang dia berikan. Zuo Fan menjilat bibirnya yang kering, semakin pucat saat pikirannya mendung. Dia tahu kehilangan darah terlalu banyak, tapi dia sudah terlalu jauh sekarang. Hanya ada satu kesempatan untuk memperbaiki Blood Infant. Jika dia berhenti, itu akan seperti membuang seorang anak. Itu akan berpikir Zuo Fan meninggalkannya dan tidak akan pernah menyetujuinya lagi. Inilah mengapa tidak ada jalan kembali setelah Zuo Fan memulai prosesnya. Setelah 1 jam, Zuo Fan merasakan dunia berputar. Jika dia berani terus seperti ini, itu akan membahayakan hidupnya. Jika hidupnya berakhir, roh darah akan kehilangan maknanya. Saat dia mempertimbangkan untuk meninggalkan proses itu, perasaan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Zuo Fan tercengang, lalu sangat gembira. Pikirannya dan roh darah sekarang terhubung. Dia memegang batu darah dan mengaktifkan seni transformasi iblis. Black Yuan Qi menyelimuti batu itu dan helaian darah meninggalkannya untuk masuk ke Zuo Fan. Akhirnya, batu darah itu pecah dengan suara keras dan pancaran sinar merah mengenai tubuhnya. Zuo Fan memeriksa dengan gembira dan melihat bayi merah seukuran telapak tangan itu sedang beristirahat di dantiannya. Merasakan matanya, bayi itu membuka matanya lalu tertidur. Ini adalah bayi darah. Setelah beberapa saat tercengang, dia melompat kegirangan. Dia tidak pernah berpikir akan begitu mudah untuk menyempurnakan bayi darah. Meskipun dia berhasil, dia kehilangan terlalu banyak darah. Ketika dia berdiri, kakinya menjadi lunak dan menyentuh tanah. Tapi bahkan itu tidak bisa menghapus seringai dari wajahnya. Sekarang aku memiliki Blood Infant, langkah selanjutnya adalah mempelajari seni bela diri. Blood Palm, seni bela diri peringkat pertengahan fana. Telapak tangan akan menghujani darah seseorang dan membalikkan alirannya. Berkat juga memiliki bayi darah, sekarang cukup biadab bahkan merusak esensi darah seseorang. Meskipun hanya peringkat pertengahan manusia, kekuatannya sekuat seni bela diri tingkat tinggi. Bahkan mungkin melampaui itu. 10 hari kemudian, pintu terbuka dengan derit dan Zuo Fan keluar sambil menyeringai. Kapten Pang bangkit dan menggosok matanya. Kenapa kamu lama sekali? Kai Manor sudah mengirim seseorang ke sana. Melihat Old Pang yang lelah, Zuo Fan tersenyum. Pang tua, terima kasih atas kerja kerasmu. Ai, kerja keras apa antar saudara? Tapi kita tidak bisa membiarkan nona muda dan tuan muda menunggu terlalu lama. Kamu tidak penasaran dengan apa yang telah aku lakukan selama 10 hari terakhir ini? Itu urusanmu. Anda akan memberitahu saya kapanpun Anda mau. Kapten Pang melambai dengan acuh tak acuh, menarik Zuo Fan dengan tergesa-gesa menuju Kai Manor. Zuo Fan tersentuh melihat pria kasar ini. Meski belum lama mengenal satu sama lain, Old Pang memiliki kepercayaan penuh padanya. Ini tidak pernah terjadi seumur hidupnya sebagai Kaisar Iblis. Mereka tiba 1 jam kemudian di depan gerbang megah dengan tanda bertuliskan huruf emas, Kai Manor. Tepat ketika mereka hendak masuk, para penjaga menghentikan mereka. Berhenti, siapa kamu berani memasuki Kai Manor? Kapten Pang menggenggam tangannya, hahaha, saya adalah kapten penjaga klan Luo, Pang Yu, dan ini adalah pelayan klan Luo, Zuo Fan. Nona muda dan tuan muda saya adalah tamu di rumah Anda. Zuo Fan terkejut. Sejak kapan dia menjadi pelayan klan Luo? Pang Yu tahu apa yang dia pikirkan dan berbisik, 8 hari yang lalu, orang-orang dari klan Kai datang untuk mengatakan bahwa kamu adalah pelayan klan Luo. Nona muda pasti sudah melakukannya. Selamat, saudara Zuo, hehehe. Menggelengkan kepalanya karena tidak berdaya, Zuo Fan tersenyum pahit. Dia tidak ingin menjadi pelayan, tetapi untuk mempercayakan keselamatan saudara kandung ke klan Kai dan membebaskan dirinya dari iblis hati. Bagaimana mungkin Kaisar Iblis Agung menjadi pelayan klan yang lemah?
Tapi sama seperti bagaimana dia memandang rendah klan Luo, begitu pula para penjaga Kai Manor. Kedua penjaga itu melirik dengan penuh penghinaan. Dua lagi muncul untuk menipu jalan mereka ke makanan gratis. Hei, apa yang kamu katakan? Kapten Pang marah dan ingin berdebat, tetapi Zuo Fan menghentikannya. Mereka berjalan masuk. Kapten Pang tidak mengerti, mengapa kamu menghentikanku? Zuo Fan hanya memiliki ekspresi muram. Sikap kedua pelayan ini adalah cerminan dari tuan mereka. Tidak ada hal baik yang akan keluar dari berbicara dengan mereka. Keduanya perlu menemukan Luo Yunchang dan memahami apa yang sedang terjadi. Kai Manor mungkin bukan tempat yang bagus untuk menaruh kepercayaannya. Setelah beberapa pertanyaan, mereka tiba di rumah saudara kandung. Melihat tempat celaka yang mereka tinggali, bahkan lebih rendah dari kamar kedai, Kapten Pang mengutuk mengapa klan Kai memperlakukan Nona dan tuan muda seperti ini. Mereka bahkan kurang dari tamu. Bukan hanya itu, mereka bahkan tidak menganggap mereka manusia. Zuo Fan merasakan kemarahan mendidih di dalam. Jika bukan karena ketidakadilan saudara kandungnya, maka karena membuang waktu dan tenaganya. Ayo masuk. Zuo Fan bergegas ke sebelah Kapten Pang yang sedang terburu-buru membuka pintu. Di dalam, mereka melihat Luo Yunhai duduk di tempat tidur dengan kecewa, tanpa semangat seperti biasanya. Tempat itu kasar, hanya ada kursi rusak dan meja rusak. Mata Kapten Pang berkaca-kaca. Tuan muda, jangan sedih. Nak, di mana adikmu? Zuo Fan belak-belakan, tanpa simpati. Sepertinya pukulan Zuo Fan membayangi hatinya. Luo Yunhai yang tak bernyawa menggigil dan terbangun. Luo Yunhai tergagap pada Zuo Fan yang mengamuk. Kakak pergi mencarinya, Tuan muda Kai, untuk membantu membangun kembali Cloud Manor. Meminta bantuan dalam situasi ini adalah meminta penghinaan. Ayo kita cari adikmu. Zuo Fan menyeret Luo Yunhai dari tempat tidur, sikapnya lebih buruk dari sebelumnya. Kapten Pang panik, ingin menghentikan Zuo Fan bersikap kasar kepada tuannya. Tapi suasana hati Zuo Fan sepertinya membuatnya kesal, dan semua keberanian meninggalkannya. Karena itu, Luo Yunhai gemetar ketakutan saat dia memimpin mereka. Kapten Pang menunggu mereka, berpikir, hanya siapa tuan di sini? Bersambung. Bab 15, Pernikahan yang dibatalkan. Di sebelah aliran yang jernih, seorang pria anggun sedang bermain-main dengan seorang wanita menawan berbaju merah. Mereka berkejaran di sekitar kolam, tertawa sepanjang waktu di tempat yang damai ini. Luo Yunchang hanya merasakan kesedihan saat dia melihat pasangan yang menggoda itu. Tapi demi kebaikan klan, dia menguatkan diri dan melangkah maju, kakak Xiaoting. Suasana hati pria itu berubah masam saat dia memelototinya. Luo Yunchang, kupikir aku membuat diriku jelas. Mulai sekarang, saya tidak ada hubungannya lagi dengan Anda. Mataku hanya untuk Yu Fei. Ya, sekarang tersesat. Kakak Xiaoting tidak mencintaimu lagi. Wanita berbaju merah itu mencibir padanya. Menggigit bibirnya, mata Luo Yunchang berkabut. Pada saat klan Luo dan Kai berhubungan baik, orang tua dari kedua keluarga mengatur pernikahan mereka. Dia dan Kai Xiaoting tumbuh bersama dan bersumpah cinta mereka satu sama lain, untuk tidak pernah meninggalkan satu sama lain. Inilah mengapa orang pertama yang dia pikirkan adalah tunangannya ketika dia membutuhkan bantuan. Namun kenyataan itu kejam. Sejak mereka datang ke sini, dia dan kakaknya terus menderita sementara Kai Xiaoting memiliki nona muda klan Sun yang sombong dan tak tertahankan, Sun Yufei, di sampingnya. Dia tahu semua harapan untuk menikah dengan klan Kai telah hilang. Tapi demi membangun kembali klannya, dia berharap untuk membangkitkan emosi ramah kepala klan Kai yang dimiliki kedua klan di masa lalu dan mengulurkan tangan membantu. Namun kepala klan Kai Rong bersikap dingin dan tidak berperasaan terhadap penderitaan mereka, tidak bergerak sedikit pun. Kakak beradik itu tinggal di sini selama 10 hari, semuanya dengan harapan mendapatkan bantuan. Tapi karena Kai Rong mengabaikannya, dia hanya bisa menoleh ke Kai Xiaoting. Kakak Xiaoting, aku tidak memintamu untuk melanjutkan pertunangan, dan hanya berharap kamu bisa membujuk ayahmu, demi masa lalu, dan membantu klan Luo. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Bicaralah dengan ayah. Kai Xiaoting melambaikan lengan bajunya dengan dingin. Luo Yunchang berlutut dengan air mata mengalir di pipinya.
Kakak Xiaoting, jika kamu tidak setuju, aku akan berlutut di sini sampai aku mati. Menatapnya lama, Kai Xiaoting mengerutkan kening dan diganggu oleh keraguan. Tapi kemudian Sun Yufei melompat di antara mereka dan menamparkan Luo Yunchang. Pukulan itu melemparkannya ke belakang dan darah mengalir dari mulutnya. Jalang, Kai Xiaoting milikku. Menjauhlah dari dia. Mata Phoenix Sun Yufei melotot dan mengoceh. Dia menoleh ke Kai Xiaoting dan berkata dengan kasar, kamu juga menjauh darinya. Jika saya menemukan masih ada sesuatu yang tersisa di antara Anda, saya akan meninggalkan Anda. Seolah terbangun, dia mengangguk dan bersumpah, Yufei, tenanglah, hatiku adalah milikmu. Gadis-gadis lain adalah kotoran dibandingkan denganmu. Mata Kai Xiaoting menunjukkan perasaannya yang tulus, mengawasinya seperti anak anjing yang sedang jatuh cinta. Sun Yufei mengangguk senang, saat wajah Luo Yunchang berubah pucat. Dia tahu harapan terakhirnya memudar. Suara mendesing. Bayangan melintas dan dua tamparan bergema. Sun Yufei dan Kai Xiaoting masih bingung dengan apa yang terjadi, ketika sidik jari merah muncul di wajah mereka. Zuo Fan berdiri di depan Luo Yunchang saat dia menatap mereka, pasangan terlarang yang berani merusak urusanku. Siapa kamu? Sun Yufei dan Kai Xiaoting terbangun dengan kaget. Mereka jenius dari kota Wingeze, ahli kondensasi Qi, dan tiada taranya di generasi mereka. Namun di sini ada Zuo Fan, dengan usia yang sama namun lebih cepat dari mereka. Mereka ditampar sebelum sempat bereaksi. Mungkinkah individu seperti itu ada di dunia ini? Saat adegan dimainkan, hanya Kapten Pang dan Luo Yunhai yang datang membantu Luo Yunchang. Melihat sosok kurus di depan, Kapten Pang semakin terkejut. Meskipun dia ahli di lapisan keempat Qi kondensasi, sementara Kai Xiaoting berada di lapisan ketiga, satu tingkat di bawahnya, mereka memiliki asuhan yang berbeda dan jika mereka bentrok, dia bahkan mungkin kalah. Namun para jenius yang sombong itu ditampar oleh Zuo Fan. Berpikir tentang kekuatan yang dia perlihatkan di hutan, Kapten Pang bertanya-tanya bagaimana dia menjadi begitu kuat dalam rentang waktu sesingkat itu. Mengabaikan keduanya dan Kapten Pang yang terkejut, Zuo Fan menoleh ke Luo Yunchang yang menangis dan menyedihkan dan merasakan sakit di hatinya. Setan hati yang malang, Zuo Fan menggertakkan giginya. Dengan watak kaisar iblisnya, dia bisa melihat melampaui seluruh penderitaan dunia. Bagaimana mungkin penghinaan seorang gadis membuatnya sakit? Dia hanya bisa mengaitkannya dengan mantan jiwa tubuh ini, yang merasa marah pada tuannya. Sepertinya aku akan terjebak dengan klan Luo untuk beberapa waktu. Zuo Fan menghela nafas ke dalam sambil menyeka air mata Luo Yunchang, ayo pergi. Luo Yunchang mengangguk, tidak ada gunanya tinggal di sini. Dia membawa Luo Yunhai yang pahit dan berjalan dengan bantuan Kapten Pang. Jangan berpikir kamu bisa lari setelah memukul kami. Sun Yufei menjerit saat dia menghalangi jalan mereka. Kai Xiaoting menimpali, Luo Yunchang, menurutmu ini adalah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu. Luo Yunchang dipenuhi dengan kesedihan dan mengepalkan tinjunya. Dia menyesal pernah datang ke sini untuk meminta bantuan. Menghadapi pasangan sombong ini di rumah mereka, dia hanya bisa menguasai amarahnya. Jika dia sendirian, dia lebih suka melawan mereka demi kehormatannya, tapi dia masih memiliki saudara laki-lakinya. Jika dia meninggal, dia akan terlalu malu untuk bertemu dengan orang tuanya di sungai dunia bawah. Apa yang kamu inginkan? Suara Luo Yunchang bergetar. Sederhana, berlutut dan bersujud 3 kali. Sun Yufei tersenyum kejam dan menunjuk Zuo Fan, terutama dia. Sambil mengatupkan giginya, mata Kapten Pang menjadi merah, tidak menginginkan apapun selain memukuli mereka tanpa alasan. Ini terlalu memalukan. Luo Yunchang ragu-ragu, lalu menutup matanya saat lututnya ditekuk. Berlututlah, kalian semua. Mereka semua bisa mendengar suaranya yang samar dan sedih. Sun Yufei menjulurkan dagunya dengan arogan dan tersenyum bangga. Bam! Sebelum mereka berlutut, Sun Yufei dan Kai Xiaoting berinisiatif untuk berlutut terlebih dahulu sambil menangis. Alih-alih mengatakan mereka berlutut, lebih baik mengatakan lutut mereka terbentur ke trotoar. Bersambung.